Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengambilan keputusan dengan cara drawing line dan flowchart, kali ini kita akan menggunakan cara lain, yaitu dengan pendekatan berdasarkan faedah atau yang dikenal dengan the utilitarian approach. Dari semua cara pengambilan keputusan, ini nih metode yang paling saya suka secara pribadi loh ya. Karena menurut saya dengan metode ini kita bisa lebih detail dan menurut saya lebih terukur, lebih scientific. Kalian bisa punya pendapat yang berbeda. Silahkan berkeberatan dan mendebat saya. Saya Santi Febri Arianti, teman diskusi kalian dalam utilitarianisme terkait dengan cara pengambilan keputusan dalam masalah etika. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Teori moral utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap bila tindakan itu meningkatkan derajat manusia, yang mana teori ini biasa dianggap sebagai pendekatan komunis. Contohnya adalah pembangunan bendungan. Bendungan dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dengan menyediakan persediaan air minum yang stabil, pengendalian banjir, dan kesempatan rekreasi. Utilitarianisme mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan pribadi dengan menekankan kepada tindakan yang memberikan manfaat terbaik bagi kebanyakan orang. Bukan hanya memberikan manfaat, contoh dari aplikasi teori ini juga memberikan sisi negatif, yaitu pertama, kadang-kadang yang terbaik bagi semua orang mungkin buruk bagi sebagian orang tertentu. Contoh dengan adanya penggusuran rumah penduduk yang tinggal di sekitar area tersebut. Keberatan lain terhadap utilitarianisme adalah bahwa implementasinya sangat bergantung pada pengetahuan kita akan hal mana yang dapat memberikan kebaikan terbesar. Jadi untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat memerlukan perkiraan dan ada resiko bahwa perkiraan terbaik bisa saja salah. Bagaimanapun juga utilitarianisme adalah alat yang sangat berharga bagi penyelesaian masalah etika pada kasus-kasus etika engineering. Ada beberapa macam prinsip dasar utilitarianisme. Dua diantaranya adalah utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme peraturan. Utilitarianisme tindakan lebih berfokus pada tindakan individu daripada tindakan peraturan. Pengusul utilitarianisme tindakan yang paling terkenal adalah John Stuart Mill. Beliau ini lahir di tahun 1806, di mana kita belum lahir ya, nenek kakek saya aja belum lahir. Beliau ini merasa bahwa sebagian besar peraturan moralitas yang umum, jangan mencuri dan lain-lain, adalah penuntun yang sangat baik yang diturunkan dari pengalaman manusia selama berabad-abad. Sehingga Mill merasa bahwa peraturan harus dilanggar jika pelanggaran itu akan menghasilkan hal yang terbaik, semacam white lies ya. Utilitarianisme peraturan berbeda dari utilitarianisme tindakan dalam keteguhannya memegang prinsip bahwa peraturan moral adalah yang terpenting. Penganut utilitarianisme peraturan meyakini bahwa meskipun dirinya mematuhi peraturan-peraturan, ia mungkin tidak selalu menghasilkan kebaikan yang maksimal dalam situasi tertentu secara keseluruhan. Mematuhi peraturan-peraturan moral tersebut pada akhirnya akan memberikan hasil terbaik. Banyak yang bilang kalau paham utilitarianisme ini paham yang hedon dan cuma peduli pada hasil. Kalau menurut saya sih tidak ada salahnya dengan itu ya, toh paham ini tidak membuat kita menjadi pribadi yang egois. Karena egoisme berarti tidak peduli dengan yang lainnya dan hanya peduli dengan keuntungan diri sendiri. Tapi paham ini sama sekali tidak begitu. Ya, dalam pandangan ini kita memang harus mencari solusi yang sesedikit mungkin merugikan kita, tapi harus memberikan keuntungan bagi pihak lain semaksimal mungkin juga. Saya sukanya nih ya, dengan menggunakan the utilitarianism approach ini, kita dituntut menguasai role playing. Kita disuruh berpikir jika kita menjadi orang lain itu gimana. Dibandingkan berpikir apa yang harus saya lakukan dengan masalah ini, kita harus berlatih untuk menyarankan orang lain apa yang harus mereka lakukan. Walaupun tidak mungkin untuk menjadi 100% objektif, tapi adalah cara ke arah itu. Langsung aja kita coba terapkan untuk mengambil keputusan di kasus masalah etika ya. Minggu lalu kalian sudah menyelesaikan tugas dengan metode line drawing dan flowchart pada kasus berikut. Pada tahun 1993, Universitas Heidelberg di Jerman menggunakan lebih dari 200 mayat binatang dan manusia termasuk 8 mayat anak-anak pada eksperimen kecelakaan mobil. Pihak universitas mengklaim bahwa mereka telah mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Jerman. Namun pada saat itu terjadi protes yang luar biasa di Jerman, khususnya dari pihak gereja. Pertanyaan pertama adalah tentunya apakah universitas tetap melanjutkan percobaan atau tidak? Nah, berarti di sini saya dan kalian adalah pemeran utamanya. Dan seolah-olah kita adalah pihak universitas. Pendapat kalian bisa berbeda, namun menurut saya percobaan harus tetap dilakukan. Kita uji secara utilitarianisme ya.
Fakta penting di sini juga harus diperhatikan, yaitu universitas telah mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Berarti penggunaan mayat telah mendapat persetujuan anggota keluarga almarhum. Oke, di kasus ini siapa-siapa saja pihak yang terdampak jika percobaan dilakukan? Kita rincikan. Yang pertama tentunya universitas, termasuk di sini adalah komponennya, dosen, mahasiswa, staf, peneliti, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah gereja. Yang ketiga, aparat penegak hukum. Yang keempat, masyarakat umum. Yang kelima, keluarga yang mayat anggota keluarganya digunakan dalam percobaan. Yang keenam, perusahaan mobil. Yang ketujuh, rumah sakit. Bisa kalian tambahkan lagi pihak kedelapan, misalnya jemaat gereja dan lain-lain. Namun kalau saya sih ya, saya batasi saja sampai nomor 7. Karena asumsi saya, masyarakat universitas sudah mewakili jemaat gereja. Nah, baru sekarang kita buat tabelnya. Nah, untuk pihak universitas, kira-kira yang terjadi jika percobaan tetap dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti dapat memperoleh bahan penelitian dan dapat menguji semua teori mereka secara real. Yang kedua, nama universitas termasuk dosen, mahasiswa, staf, peneliti, dan lain-lain menjadi lebih dikenal karena melakukan rangkaian uji coba yang akan menyelamatkan banyak kehidupan. Yang ketiga, universitas dan tim peneliti memiliki hak paten terhadap alat dan teori yang didapatkan dari percobaan. Yang keempat, dosen, mahasiswa, staf, peneliti, dan lain-lain akan mendapatkan masalah dengan gereja, yaitu dia ditolak oleh pihak gereja. Nah, untuk kemungkinan mendapatkan masalah hukum akibat percobaan menggunakan mayat, terutama mayat anak-anak yang dianggap tidak bermoral, dapat kita hilangkan ya, karena faktanya adalah universitas telah mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Nah, kemudian kita masuk ke pihak gereja. Nah, untuk pihak gereja yang mungkin terjadi jika percobaan tetap dilakukan adalah apa aja? Yang pertama, mungkin mereka merasa bersalah akibat percobaan yang secara moral tidak dapat mereka terima. Yang kedua, bermasalah dengan pertentangan antara anggota gereja karena bagaimanapun akan ada jemaat yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui. Nah, untuk dampak yang mungkin terjadi pada aparat penegak hukum akibat percobaan tersebut adalah yang pertama, mungkin mereka terbantu dalam mengetahui penyebab dan proses terjadinya kecelakaan. Untuk yang kedua, mereka harus menenangkan masyarakat yang memprotes adanya percobaan dan mereka harus menenangkan pihak gereja yang memprotes adanya percobaan. Nah, selanjutnya untuk masyarakat umum nih, dengan menggunakan alat hasil percobaan, mungkin mereka dapat mengurangi tingkat kematian yang terjadi pada saat kecelakaan. Masyarakat juga akan merasa aman dalam berkendara karena telah menggunakan alat hasil percobaan tersebut. Nah, untuk pihak keluarga yang mayat anggota keluarganya digunakan dalam percobaan, dampak yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, mungkin mereka merasa resah dan sedih karena mayat anggota keluarga mereka digunakan dalam percobaan. Tapi ada kemungkinan juga mereka merasa bahagia karena dapat berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa banyak orang dengan mencegah terjadinya kematian karena kecelakaan. Mereka juga mungkin merasa lebih dapat merelakan kematian anggota keluarganya karena walaupun anggota keluarganya tersebut telah meninggal, namun dapat tetap berkontribusi menyelamatkan banyak nyawa dan anggota keluarganya tersebut tetap dikenang banyak orang sebagai pihak yang berjasa walaupun telah meninggal. Mereka juga mungkin mendapatkan biaya ganti rugi dari universitas. Beberapa dampak yang mungkin terjadi bagi perusahaan mobil adalah yang pertama, mendapat keuntungan besar dengan peningkatan penjualan dari mobil yang disertai alat hasil percobaan. Untuk yang kedua, mungkin mereka mendapat kerugian jika percobaannya gagal. Yang ketiga, brand menjadi terkenal sebagai brand pertama yang menggunakan alat hasil percobaan tersebut. Yang keempat, ada kemungkinan jika nama baik perusahaan tercemar karena menggunakan mayat untuk percobaan, karena walau bagaimanapun hal ini bertentangan dengan gereja dan masyarakat yang berada di pihak gereja serta menentang percobaan. Untuk pihak rumah sakit, dampak yang mungkin terjadi adalah yang pertama, mungkin akan semakin berkurangnya angka kematian akibat kecelakaan. Jadi mungkin ya, kamar mayat lebih kosong, tenaga medis juga berkurang kesibukannya untuk mengkonfirmasi kematian pasien kecelakaan di UGD. Untuk yang kedua, mereka mungkin mendapatkan kritikan karena menyerahkan mayat ataupun menghubungkan keluarga almarhum dengan pihak universitas. Yang ketiga, mereka mungkin mendapatkan keuntungan dari bekerja sama dengan universitas. Ya, biasanya kan kalau menggunakan mayat dari rumah sakit, pihak yang menggunakan harus membayarkan sejumlah uang ya, kalau nggak salah nih, begitupun untuk praktek di bidang kedokteran. Ini saya berusaha seobjektif mungkin, walaupun saya sebagai pemeran utama ini berada di pihak
pihak universitas. Saya juga berusaha memposisikan diri di pihak baik gereja, aparat penegak hukum, masyarakat umum, keluarga yang mayat anggota keluarganya digunakan dalam percobaan, perusahaan mobil, dan rumah sakit. Tapi ada aja sih kemungkinan saya tuh masih subjektif. Jadi sebaiknya kalau kita bekerja dalam tim ya, bagi-bagi peran. Ada seorang yang di pihak gereja, ada lagi seorang yang berada di aparat penegak hukum, ada yang di pihak masyarakat umum, ada yang keluarga yang mayat anggota keluarganya digunakan dalam percobaan, ada di pihak perusahaan mobil, dan ada yang di pihak rumah sakit. Bukan hanya melulu semuanya dalam anggota tim itu di pihak universitas, sehingga kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh untuk menyelesaikan masalah. Oke, ini kita belum selesai ya. Kalian lihat di sebelah kiri tabel ada kolom negatif dan sebelah kanan ada kolom positif. Dalam metrik saya hanya punya 3 penilaian baik negatif maupun positif, tapi kalian boleh lebih dari saya ya. Misalnya untuk negatif matrik penilaiannya bisa aja dari negatif 1 sampai negatif 7. Begitupun yang positif bisa dari positif 1 sampai positif 7. Oke, balik lagi ke tabel. Untuk pihak perusahaan, dampak yang pertama yaitu peneliti dapat memperoleh bahan penelitian dan dapat menguji coba semua teori mereka secara real. Saya rasa adalah dampak yang sangat positif ya. Jadi saya pilih positif 3. Untuk nama universitas termasuk nama dosennya, mahasiswa, staf, peneliti, dan lain-lain akan dikenal karena melakukan rangkaian uji coba yang akan menyelamatkan banyak kehidupan. Saya juga pilih sebagai yang sangat positif, jadi positif 3. Begitupun dengan kemungkinan hak paten yang didapat dari alat dan teori yang dari percobaan tersebut. Saya kasih nilai positif 3. Nah, untuk dampak dosen, mahasiswa, staf, peneliti, dan lain-lain mendapatkan masalah dengan gereja, mungkin aja mereka ditolak oleh pihak gereja ya. Saya rasa merupakan dampak yang sangat negatif. Jadi saya pilih negatif 3. Untuk pihak gereja, dampak perasaan bersalah akibat percobaan yang secara moral tidak dapat diterima, saya rasa dampaknya sangat negatif karena pihak gereja memang sudah punya rule mutlak yang harus dipenuhi. Jadi pihak gereja juga akan bermasalah dengan pertentangan antara anggota gereja, dan hal ini saya pilih sebagai negatif 3. Pihak universitas dan gereja di sini saya anggap adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap kasus, sehingga jika dampaknya positif, saya kasih sangat positif yaitu positif 3, dan jika negatif akan sangat negatif. Dampak ada atau tidaknya percobaan ini pada aparat penegak hukum menurut saya tidak sebesar itu, karenanya untuk dampak positif yang pertama saya pilih positif 2, dan dampak negatif nomor 2 dan 3 saya pilih negatif 2. Untuk masyarakat umum saya tidak melihat adanya dampak negatif, di mana mengurangi dampak kematian adalah dampak yang sangat positif, dan perasaan aman dalam berkendara juga sangat positif. Jadi saya beri positif 2 karena menurut saya perasaan adalah hal yang sangat tergantung dari masyarakat itu sendiri. Untuk keluarga yang mayat anggota keluarganya digunakan dalam percobaan, pastinya mereka akan merasa resah dan sedih karena mayat anggota keluarga digunakan dalam percobaan. Namun fakta bahwa mereka telah menyetujui membuat saya memilih nilai negatif 3 untuk poin ini. Mereka juga mungkin merasa bahagia karena dapat berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa banyak orang dengan mencegah terjadinya kematian karena kecelakaan. Bisa jadi hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan mereka untuk menyetujui penggunaan mayat. Namun saya yakin walaupun ada perasaan ini, tetap mereka ada perasaan sedih, karena itu saya memberi nilai positif 2. Untuk dampak, mereka merasa lebih dapat merelakan kematian anggota keluarganya karena walaupun anggota keluarganya tersebut telah meninggal, namun dapat tetap berkontribusi menyelamatkan nyawa banyak orang, dan anggota keluarganya tersebut tetap dikenang banyak orang sebagai pihak yang berjasa walaupun telah meninggal. Jadi saya beri nilai positif 1. Untuk dampak keuangan bagi anggota keluarga, sebenarnya saya kurang merasa etis ya untuk mencantumkan hal ini, namun tetap aja saya rasa hal ini mungkin terjadi karena satu dan lain hal, misalnya biaya pengobatan almarhum yang sangat tinggi dan menghabiskan seluruh dana bagi anak yang lain atau alasan lain. Dan saya nilai hal ini sebagai positif 1. Bagi perusahaan mobil di mana universitas melakukan kerjasama, tentunya akan mendapatkan keuntungan besar dengan peningkatan penjualan dari mobil yang disertai alat hasil percobaan, dan ini dampaknya akan sangat positif. Dan di mana ada kemungkinan untuk adanya keuntungan, di situ pasti ada kemungkinan untuk kerugian. Kerugian bisa saja terjadi jika percobaan gagal karena sudah mengeluarkan biaya untuk percobaan. Namun saya pilih negatif 2 karena sebelum melakukan investasi tentunya ada analisis dulu oleh tim di perusahaan yang merekomendasikan bahwa kemungkinan untuk mendapat keuntungan tetap akan lebih besar daripada kerugiannya. Kemungkinan dampak selanjutnya adalah brand menjadi terkenal sebagai brand pertama yang menggunakan alat hasil percobaan, dan nama adalah andalan dari perusahaan, karena itu saya nilai positif 2. Akan ada kemungkinan nama baik perusahaan tercemar karena menggunakan mayat untuk percobaan, namun saya rasa hal itu tidak akan terlalu berpengaruh ya, karena masyarakat tetap akan membeli alat yang menjamin keamanan, karena itu saya nilai negatif 1.
Sebenarnya kalau menurut saya pihak rumah sakit tidak akan terlalu terdampak karena itu saya hanya memberi nilai positif 2 bagi poin 1 dan 3 serta negatif 1 untuk poin 2. Nah, sekarang kita jumlah semuanya ya. Jumlah positif 3-nya totalnya ada 5, positif 2-nya totalnya ada 6, positif 1-nya 2, negatif 3-nya totalnya 3, negatif 2-nya 4, negatif 1-nya 2. Jadi jumlahnya adalah 13 dikurangi 9 sama dengan positif 4. Penilaian ini juga merupakan hasil penilaian saya, bisa jadi berbeda dengan nilai kalian. Berdasarkan penilaian, keuntungan untuk melakukan percobaan tetap lebih besar dari kerugiannya. Namun masih tetap tinggi nilai kerugian sehingga perlu dilakukan solusi-solusi tambahan untuk mengurangi nilai kerugian ini. Pertama, pihak gereja dapat mengambil keputusan antara berkeras tetap menolak percobaan serta menolak jemaat yang menyetujui atau memberi pengertian kepada jemaat yang menolak. Sehingga solusi yang mungkin untuk ini yaitu berkomunikasi dengan pihak gereja dan memberikan pengertian sehingga mendapat persetujuan dan mereka dapat memberi pengertian kepada jemaat yang menolak. Untuk mengurangi kesedihan pihak keluarga almarhum atau mayat yang dijadikan percobaan, pihak universitas bersama perusahaan dapat memberikan pemakaman yang sangat baik dan jika diizinkan pihak keluarga untuk memberikan penghormatan baik itu berupa plakat di Hall of Fame perusahaan atau semacamnya yang berisi nama-nama almarhum. Tentunya solusi ini juga sebaiknya diuji baik dengan metode utilitarianisme, land drawing, flowchart atau sebagainya. Jadi metode utilitarianisme, metode land drawing dan flowchart ini merupakan metode untuk mengambil keputusan yang tidak terlalu kaku. Jadi kalian bisa juga menggabungkan metode-metode ini. Jadi misalnya analisis yang pertama kalian menggunakan metode utilitarianisme. Setelah dapat solusi-solusi seperti yang tadi saya sebutkan, kemudian kalian uji lagi dengan cara line drawing atau flowchart. Jadi itu bisa juga seperti itu ya. Nah, sekarang kalian sudah punya gambaran mengenai pendekatan utilitarianisme untuk memecahkan masalah etika profesi. Tugas kalian untuk mencoba sendiri pemecahan masalah dengan metode ini. Tolong cari kasus yang sesuai ilmu kalian ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang trust dan reliability. Thank you for watching.